Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Iya, jadi teman-teman semua kami mengharapkan boleh stay tune di acara kita pagi ini dalam acara bincang bersama COVID, komunitas virtual dengan psikologi. Pagi ini kita akan coba mulai tayangan perdana kita ini bersama Profesor Khairunaz Rajab dari Dekan Psikologi UIN. Jadi teman-teman yang mau bergabung silakan bergabung dengan cara add ke dalam FB kita COVID Psikologi. Kemudian juga bagi teman-teman yang sudah bergabung nanti kalau mau melakukan memberikan komen atau memberikan pertanyaan silahkan langsung saja di komen, nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, untuk saat ini kita nantinya kemungkinan tidak bisa memilih menjawab semua pertanyaan, tapi kita akan memilih 2 pertanyaan yang paling menarik. Mungkin nanti ada hadiahnya kali ya, emoji senyum-senyum gitu hadiahnya. Iya. Jadi kita berterima kasih sekali pagi ini kita sudah berada di ruangan dari Pak Dekan. Jadi kita akan bincang bersama dengan pakar dari psikoterapi Islam. Beliau adalah seorang guru besar psikologi agama dan juga dekan dari Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Nah, jadi teman-teman sekalian, pagi ini kita akan coba berbincang mengenai wabah ataupun isu yang sedang hadir saat ini di Indonesia bahkan di seluruh dunia, yaitu tentang virus corona. Nah, sebenarnya siapa sih itu virus corona atau sering bahasa sehari-harinya kita sebut dengan COVID gitu ya, Prof ya? Ya, iya COVID-19. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu jenis virus baru dari corona. Jadi sering disebut dengan novel coronavirus 2019 nCoV. Iya, jadi dia bernama COVID-19. Nah, kalau menurut WHO sendiri, wabah ini ataupun virus ini sudah diresmikan menjadi pandemi ataupun wabah yang secara menyeluruh menyebar di seluruh dunia itu pertanggal 9 Maret 2020. Nah, artinya bahwa memang virus ini sedang menyebar luas. Nah, tetapi menyebar luasnya seperti apa? Apakah ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi kita? Apakah memang hal ini suatu hal yang sangat menakutkan ataupun sangat membuat kita cemas saat ini? Nah, sebenarnya COVID-19 ini pada umumnya dia bersifat ringan. Nah, kalau teman-teman boleh nanti melihat dari website pemerintah yaitu www.covid19.go.id, teman-teman bisa melihat sebenarnya virus ini sebenarnya apa, definisinya apa, terus cara penyebarannya seperti apa, dan juga apa hal-hal yang perlu kita khawatirkan dan juga bagaimana caranya kita boleh menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak terkena oleh virus ini gitu. Nah, kalau dari website pemerintah ini kita dikatakan bahwa 1 dari 5 orang manusia biasanya akan membutuhkan perawatan lanjutan apabila dia terkena ataupun terpapar oleh virus ini. Jadi kalau kita membayangkan 1 dari 5 orang pasti akan kena. Nah, jadinya kita merasa agak was-was gitu ya loh. Berarti jangan-jangan kita nih di ruangan ini ada 5, jangan-jangan 1 sudah kena gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sering menimbulkan menimbulkan kita jadi bertanya-tanya, jadi saling mencurigai, bahkan jadi muncul stigma-stigma kepada orang. Kadang orang begitu batuk saja, oh ini apa ini? Gitu ya, Prof ya. Kadang orang pilek saja kita melihatnya, oh apa yang terjadi ya, jangan-jangan ada corona gitu. Nah, sekarang kita mau diskusi sebenarnya kalau kekhawatiran kita itu bagaimana cara mengatasinya, bisa nggak kita salurkan? Nah, kalau dari Badan Kesehatan Dunia sendiri, dia ada beberapa langkah untuk menyalurkan kekhawatiran kita nih, Prof. Contohnya, misalnya kita disarankan untuk rajin cuci tangan selama 20 detik di air mengalir dengan menggunakan sabun. Nah, kalau tidak ada sabun atau air cuci tangan, kita boleh menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga kalau kita batuk ataupun bersin, kita memperhatikan etika batuk dengan menutup hidung atau mulut menggunakan siku bagian dalam misalnya. Kemudian juga kita diminta untuk selalu mengikuti perkembangan
berita-berita misalnya COVID ini sekarang sudah di daerah mana, daerah-daerah yang termasuk dalam resiko tinggi, ya tapi bukan untuk membuat kita takut ya teman-teman, ini lebih untuk membuat kita waspada dan boleh menghindari daerah-daerah tersebut. Kemudian juga kita diminta oleh pemerintah kita saat ini, ada anjuran untuk membatasi perjalanan ataupun membatasi pergerakan ataupun pertemuan-pertemuan. Nah, karena itulah makanya hari ini, pagi ini kita mengadakan bincang secara virtual ini, karena kita diminta untuk membatasi pertemuan ya Prof ya. Jadi kita secara online, secara virtual, kita tetap bisa melakukan diskusi ataupun berbincang. Jadi walaupun kondisi seperti ini, kita bisa tetap untuk bersama-sama belajar ataupun sama-sama bertanya tentang virus ini. Nah, teman-teman mungkin semuanya paham ya bahwa di dunia maya ataupun di media TV ataupun di media cetak itu banyak sekali berita-berita tentang virus corona ini. Bahkan banyak yang jadi hoax gitu. Ada orang bilang, oh kalau ada dapat kiriman barang online itu nanti virusnya dibawa dari sana gitu. Ada juga nanti bilang, oh kalau misalnya orang dengan etnis ini penyebab terjadinya corona gitu kan. Jadi banyak sekali berita-berita yang tidak sepenuhnya benar, berita-berita yang malah membuat kita semakin cemas dan semakin takut. Bahkan untuk yang lebih luas lagi, membuat orang ataupun sebuah komunitas menjadi panik. Nah, rasa panik ini, rasa panik yang berlebihan ini justru malah menimbulkan hal yang negatif. Tadi Profesor sebelum kita mulai streaming ini menyebutkan kalau misalnya kalau kita takut atau marah malah menurunkan imunitas ya Prof ya. Iya. Jadi yang seperti ini perlu kita hindari. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Kita mungkin boleh dengar pendapat dari Prof ini. Kira-kira kalau kita untuk mengurangi rasa takut atau rasa cemas itu ada nggak sih Prof cara-cara ataupun mungkin tips-tips yang bisa kita gunakan sehari-hari dalam menghadapi situasi ini? Silakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita ingin bincang-bincang memangnya. Ada persoalan yang menimpa masyarakat dunia ya. Dan Indonesia bagian dari itu. Yang tentu tidak kalah penting untuk kita atasi sesegera mungkin agar virus COVID-19 ini bisa segera teratasi dengan baik oleh masyarakat secara umum. Dan tentu kita perlu kerjasama yang kuat antara pemerintah di sisi pengambil kebijakan dan masyarakat secara umum yang harus serta-merta mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Hal-hal lain yang sangat penting artinya adalah bagaimana sesungguhnya masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona ini. Sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir ya, karena setiap kita memang diuji dengan berbagai persoalan yang kadang kita memang belum mampu. Saya tidak mengatakan tidak mampu, belum mampu, karena kita belum tahu potensi kita sendiri. Begitu. Apabila kita tahu potensi kita, mengenal diri kita, insya Allah apa yang menjadi kekhawatiran akan berkurang. Kalau kita coba pandang dari sisi psikoterapi Islam misalnya, di mana bahwa setiap orang, siapapun dia, akan mengalami suatu hal yang menjadi ujian bagi dirinya sendiri. Misalnya Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Ini menandakan bahwa kita pasti diuji. Diuji dalam hal ini kita diuji dengan adanya wabah yang sudah ratusan orang menelan jiwa ya, menjadi korban dan ribuan orang yang sudah terinfeksi pandemi virus corona ini.
Tapi apapun itu tentu kita perlu memahami ya, memahami bahwa ini adalah ujian dan kita harus siap menerima. Dalam Islam itu kita tahu misalnya ketika menghadapi persoalan yang berat seperti ini, wasta'inu bisabri wassalah misalnya, kita harus bersabar dan kita harus menunaikan sholat. Dengan menunaikan sholat, tentu kita ikuti aturan main yang ada gitu ya. Setiap orang yang sholat menjadi kewajiban baginya. Yang menjadi syarat dari sholat itu adalah wudhu misalnya. Sederhana sekali sebetulnya wudhu. Ketika misalnya pemerintah memberikan atau pakar-pakar kesehatan memberikan solusi terhadap persoalan ini agar kita tidak mudah terinfeksi, misalnya dari cuci tangan, misalnya bersih diri ya, gitu. Pakai apa, gitu, pakai masker dan lain sebagainya, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, Islam jauh-jauh hari sudah memberikan pembelajaran itu bagaimana orang memang harus bersih. Setiap melaksanakan sholat kita perlu berwudhu. Berwudhu itu apa komponennya? Komponennya pertama itu kita menyilang-nyilang jari gitu ya. Artinya kita cuci betul gitu. Bagaimana kita mencuci ini dengan bersih begitu. Setelah itu baru kita nanti kemudian memasukkan air ke hidung juga gitu. Berkumur-kumur juga gitu. Kemudian setelah itu juga kita mencuci muka, kemudian mencuci tangan sampai anggota wudhu yang lain. Ini menandakan bahwa apa yang menjadi model dari Islam ya, model dari Islam bahwa orang harus bersih sebagai an-nazafatu minal iman itu sudah terakomodir dalam perintah wudhu ini, perintah wudhu, perintah sholat dan lain sebagainya. Nah, ketika kita dekat dengan Allah, dengan berwudhu, dengan kita bersih, kita menghadap siapapun, ketemu siapapun. Kalau sekarang kita distance sosial, maka wudhu sudah memberikan hal yang baru ya terhadap kondisi ini gitu ya. Bagaimana orang selalu lagi mengingat lagi bahwa berwudhu memberikan arah dan pandangan yang lebih baik untuk menjernihkan jasmani, menjernihkan pikiran dari ini terjebak kepada hal-hal yang membuat kita khawatir sesungguhnya. Karena saya pikir ketika kita lihat orang yang selalu berwudhu, kita kasih contoh lah ya, mantan presiden kita almarhum B.J. Habibie yang selalu berada dalam keadaan wudhu. Setiap batal wudhu dia berwudhu lagi. Nah, ini kan perintah ya sebetulnya. Perintah yang dari dulu 14 abad yang silam itu diperintahkan kepada umat Islam agar dia berwudhu begitu. Berwudhu artinya bersih, ya bersih. Nah, kalau kita jaga ini, kita jaga terus-menerus ketika kita batal wudhu, berwudhu lagi, dalam 1 jam kita berwudhu lagi atau per hari wudhu, maka orang akan berpikir begini, oh ternyata Islam lebih baik ya dalam memahami ini begitu. Nah, virus corona bisa teratasi dengan baik. Itu satu hal yang mungkin menjadi perhatian kita semua ya. Dan ini bukan terbatas sebetulnya sesungguhnya terbatas kepada umat Islam saja. Umat Kristiani bisa melakukan cuci tangan misalnya atau dengan pola-pola itu tadi yang pada hakikatnya adalah bagaimana kita membersihkan diri kan begitu ya. Ya, benar. Membersihkan diri. Pada pangkalnya adalah bagaimana orang bersih dirinya dengan mencuci dengan air yang mengalir. Berwudhu juga dianjurkan begitu. Air yang mengalir, air yang memang mutahhir, yang suci begitu. Air yang suci itu dan lagi menyucikan. Kita tidak bisa misalnya air yang sudah dipanaskan kemudian pakai untuk ini tidak. Tapi air memang yang secara alami yang bisa menyucikan begitu. Dan itu tidak boleh menggunakan sisa-sisa air kemudian menjadi pembersih, tidak. Tapi memang betul-betul air yang mengalir. Nah, statement orang-orang kesehatan juga mengatakan seperti itu. Bagaimana orang menggunakan misalnya cuci tangan dengan air yang mengalir gitu. Ini kan sebuah sinyal yang 14 abad yang silam itu bahwa akan muncul nanti ada wabah, ada apa, ada musibah yang seperti ini. Yang kita ini sudah berikan apa oleh Rasulullah diajarkan bagaimana orang terus menyucikan diri gitu. Ini yang ini. Kemudian kita juga perlu menekan
menekan hal-hal yang kira-kira bisa membuat kita menjadi menjadi turun imun misalnya. Kita selalu ini marah saja ke pemerintah misalnya. Ini pemerintah kok seperti ini ya? Iya. Tidak, penanganannya tidak ini, tidak efisien, tidak cepat tanggap begitu. Kita emosional. Itu ternyata dapat menurunkan imun kita gitu ya. Jadi amarah itu ternyata ini ya. Jadi dalam Islam dikatakan la ta'adab. Jangan marah, jangan marah. Nah, bahkan dalam sebuah ayat dikatakan dalam surah Ali Imran itu jelas-jelas sekali gitu ya. Bagaimana amarah itu bisa dikendalikan. Bukan marah tidak boleh. Nah, tapi kita kendalikan kapan kita harus marah, kapan kita harus tahan dulu, kapan waktunya marah, begitu ya. Kita perlu ini memanage ya, memanage keadaan jiwa kita agar kita berada dalam suasana hati yang ini ya positif gitu ya, positif. Gitu ya. Ini hal-hal yang saya pikir sangat penting ya. Ternyata memang tadi kalau bicara misalnya kekhawatiran ya. Iya, betul. Kekhawatiran masyarakat khawatir. Nah, kekhawatiran yang menumpuk terus itu dapat menurunkan imun ternyata. Nah, imun di sisi kesehatan gitu ya. Betul. Nah, kalau ketakutan ini padahal kita tahu bahwa semua ini kan ini dinamika sebetulnya. Bahkan ketika kita mampu menyelesaikan persoalannya, bukan virus corona saja, persoalan diri ketika kita merasa khawatir, kalau seperti ini kita khawatir banget gitu ya. Padahal ada solusi. Nah, orang ketika diberikan misalnya persoalan yang membuat dia khawatir, dia kembali cepat mengingat bahwa masalah ini akan selesai. Dia yang menyelesaikan itu yang terpenting kan kita sendiri. Betul, Bang. Jadi dalam psikoterapi Islam itu yang paling penting itu bagaimana dia menyadari bahwa saya ini salah. Ya salah, saya harus keluar dari kesalahan ini, jangan mengulang-ulang gitu ya. Dalam prinsip-prinsip ini tentu taubat lebih penting gitu ya. Ketika kita lakukan salah, ini salah, kita bertaubat, kita menyesali dan kita tidak akan mengulangi lagi. Maka juga saya katakan ini bagian dari psikoterapi ya. Dalam psikoterapi taubat saya tulis di mana-mana media juga saya katakan bahwa ternyata melalui psikoterapi taubat orang menyesali perbuatannya itu dapat menjadikan kesehatan mental yang lebih baik. Nah, tentu ini yang jadi catatan kita. Saya ingin mengutip sebuah kutipan dari Al-Mahalati, misalnya orang nak sehat mental itu jangan sampai memikirkan tentang dosa. Nah, kenapa kita tidak perlu memikirkan, dilarang untuk memikirkan tentang dosa? Karena dosa nanti menimbulkan ini, saya salah ya. Saya salah. Berpikir untuk itu jadi problem. Karena itu solusinya adalah bagaimana kita menghindar dari dosa agar kita tidak berpikir tentang dosa. Karena dosa pasti menjadi beban terus. Nah, kita harus menghindarkan. Ini sudah salah, kita berhenti dari kesalahan dan tidak akan mengulangi. Kita lakukan yang terbaik terus untuk umat manusia. Barangkali itu. Iya, terima kasih Prof. Tadi Prof juga ada menyebutkan bahwa bagian dari psikoterapi Islam itu juga kita harus menyadari diri kita saat ini. Contoh misalnya kita sudah melakukan kesadaran, kita melakukan kesalahan, kita menyadari bahwa kita sudah melakukan itu. Mungkin kalau dihubungkan dengan kondisi sekarang juga Prof ya, bahwa kita menyadari bahwa kondisi saat ini memang sedang ada wabah ini dan kita harus menerima kondisi ini supaya kita bisa berdamai dengan perasaan kita sendiri dan berdamai dengan rasa khawatir kita gitu ya Prof ya. Iya. Oke, iya. Dan yang menarik juga tadi Prof ada menyebutkan soal bagaimana menekan amarah. Sebenarnya bukan menghilangkan ya Prof ya, tetapi bukan. Mengontrolnya, memanage-nya. Memanage amarah menjadi sesuatu hal yang positif. Iya, menjadi suatu hal yang positif dan kita tahu ditempatkan di mana, tidak hanya kita marah saja dengan kondisi saat ini dan jadinya saling menyalahkan gitu ya Prof ya, dan itu malah justru akan merugikan kita sendiri karena akan menurunkan imunitas tubuh kita sendiri. Pasti. Iya. Nah, jadi teman-teman itu tadi ada beberapa tips ya, karena pagi ini tema dari perbincangan kita saat ini adalah untuk bagaimana membuat kita berpikir positif dan juga menerima keadaan yang sekarang.
Sehingga dengan menerima kondisi yang ada saat ini, kita juga boleh mengambil langkah-langkah untuk uh, penyembuhan diri sendiri. Misalnya kalau tadinya kita khawatir, bagaimana kita boleh mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ataupun menyalurkan rasa khawatir itu. Nah, juga tadi yang sangat menarik bagi saya adalah ternyata dalam psikoterapi Islam itu ada tadi semacam teknik psikoterapi tobat ya. Iya. Prof udah punya tulisan tentang hal ini juga. Kemudian juga langkah-langkah dalam sholat sendiri, contohnya dalam wudhu. Ternyata kalau dari penjelasan Prof tadi terlihat bahwa kalau kita lihat dengan langkah-langkah misalnya dari WHO, cara mencuci tangan, hampir mirip gitu ya Prof ya, ada beberapa hal. Jadi sebenarnya kondisi ini mungkin juga sudah diprediksi atau sudah ada gambarannya sejak zaman dahulu kala juga ya Prof ya, bahwa ada langkah-langkah misalnya untuk supaya kita bersih, menghindari dari bahaya itu, kita harus mencuci tangan di air yang mengalir. Wudhu juga begitu ya Prof ya, dengan menggunakan air mengalir dan air yang bersih gitu. Dan ternyata dari wudhu ini juga teman-teman tadi dikatakan bahwa dengan kita melakukan itu, ini bisa juga untuk selain menjernihkan atau membersihkan jasmani, juga bisa membersihkan atau menjernihkan pikiran kita juga. Pasti. Gitu ya Prof ya. Oke, iya. Itu ya Prof ya. Kalau ada dari teman-teman nanti Prof kalau ada pertanyaan nanti kita berikan. Nah, kami persilakan kepada teman-teman yang menonton acara ini, yang mengikuti acara streaming ini, kalau ada pertanyaan atau komentar dipersilakan. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut dengan profesor kita di sini yang ahli kita dalam psikoterapi Islam ini. Nah, jadi rupanya Prof, dalam beberapa ini kan wabah ini baru mulai terasa sekali di Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini ya Prof ya. Nah gitu. Nah jadi kan kalau di berita-berita itu banyak sekali muncul berita bahwa setiap hari nih Prof kadang bilang oke, pasien yang positif corona sekian, terus besok juga sekian gitu. Nah yang ODP ada sekian gitu. Nah ini Prof jadi kadang orang mikirnya ini gimana ya, saya benar-benar tidak boleh melakukan apapun, jadi saya tuh harus benar-benar kurung di dalam rumah atau bagaimana ya gitu. Jadi kadang kita berpikirnya gitu Prof, sampai ada yang yang melakukan kayak panic buying gitu, dia beli stok banyak-banyak di rumah gitu. Dia beli ada Indomie, ada telur, ada apa gitu, dia stok semuanya saking rasa takutnya gitulah Prof. Sebenarnya apa sih ya yang bisa kita lakukan gitu untuk sekarang ini yang lebih praktisnya lagi gitu Prof misalnya. Ya, saya ingat sebuah statement dalam sebuah riwayat itu dikatakan begini, la takhuf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kita mengurung diri tentu tidak serta-merta mengurung diri, saya pikir. Pemerintah juga tidak berharap seperti itu sebenarnya. Karena kita butuh ini ya, butuh makan, butuh apa dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan makan tentu kita harus tetap bekerja seperti layaknya manusia yang hidup. Gitu ya. Perlu bekerja, perlu beraktivitas. Pemerintah juga menganjurkan misalnya, bagaimana misalnya dalam pukul 10 sampai 11 berjemur. Itu kan juga keluar ya, keluar. Nah ini kan menandakan bahwa antara pemerintah dengan dengan masyarakat sesungguhnya sudah bersinergi ya. Bagaimana masyarakat merasakan bahwa pemerintah sudah memberikan pandangan yang luas berkaitan dengan ini, berkaitan bagaimana dia tetap bisa menjaga diri untuk kestabilan emosi juga, kestabilan ekonomi juga. Gitu. Kalau mengurung diri sampai seperti itu lalu kemudian borong barang banyak gitu kan untuk stok gitu ya, kemudian tidak keluar rumah, itu juga persoalan ternyata kan gitu ya. Kita boleh keluar rumah tapi tetap jaga jarak iring mungkin. Kalau mobil itu saya lihat di apa itu tulis jaga jarak iring gitu ya. Ini menandakan bahwa kita tidak boleh merapat gitu, tidak boleh merapat. Nah, kita perlu jarak gitu kan. Dan sekarang pemerintah juga sudah beberapa ini menyebarkan misalnya untuk mendeteksi dini bagaimana
bagaimana tingkat suhu panas Hmm. orang gitu dengan alat itu ya. Iya. Saya pikir ini sebuah langkah positif gitu ya. Tapi tentu saja kita tidak perlu terlalu khawatir dengan keadaan. Kita masih bisa berbuat kok. Masih bisa berbuat banyak, dan yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan ibadah. Ibadah dalam hal ini tentu tidak harus tidak harus kontak sosial yang begitu ini gitu. Betul. Dalam kapasitas kita ini 1, 2 orang, 3 orang kita berinteraksi. Iya. Kita butuh itu memang. Seperti apa itu ya, zone politikon itu ya, bahwa masyarakat kita ini kita butuh hidup dalam sebuah komunitas begitu. Tapi komunitas kita batasi dalam kontak sosial yang terlalu ini. Dalam bahasa yang lebih apa itu social distance gitu ya. Jadi ini barangkali sebuah langkah dan upaya. Tetapi sekali lagi saya katakan, mengurung diri tentu tidak efisien ya, karena Betul, kita betul. butuh hidup ya, butuh hidup. Kita bisa saja melakukan apa, cuma ini barangkali bagaimana kita ini lokal lockdown ya, lockdown itu, agar kita tidak keluar tanpa sebab begitu ya, tanpa sebab yang jelas. Kita keluar rumah oleh sebab yang jelas gitu. Artinya kita butuh apa, kita pergi, dan seperlunya kita balik lagi gitu kan. Jangan nanti kemudian keluar untuk ini. Kalau dulu biasanya kita ini keluar mungkin ke mall kemana, kita kumpul-kumpul apa sih, itu yang kita hindarkan. Tapi tetap kita keluar seperlunya apa yang kita harus punyai gitu, sebagai kebutuhan ini, untuk menahan diri agar apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini bersinergi dengan masyarakat. Masyarakat harus paham betul gitu ya, paham dengan lockdown yang dimaksud itu seperti apa. Gitu. Kita juga kalau misalnya total lockdown juga jadi persoalan ya, di mana pula pembiayaan ini. Negara juga sudah dalam kesulitan untuk mengatasi ini. Betul. Ini juga bukan hal yang sepele ya. Jadi pemerintah dalam hal ini tentu sudah berbuat banyak untuk ini, memberikan supporting makanan dan lain sebagainya untuk ini, untuk terutama orang yang kurang mampu, yang biasa bekerja keras, tidak bisa lagi ini kontak sosial dengan lain oleh sebab wabah ini. Ya kita sama-sama lah bersinergi agar semua yang menjadi problem ini bisa diatasi dengan baik. Barangkali. Iya. Iya. Jadi intinya kita bersinergi, mengikuti arahan pemerintah juga, gitu ya Prof ya. Jadi tidak menimbulkan kepanikan, tidak menimbulkan tadi ada orang yang sampai harus stok berlebihan, begitu ya Prof ya. Dan juga tidak harus sampai mengurung diri. Karena memang wabah ini memang sudah meluas, tapi memang harus diatasi secara hati-hati. Pastinya kita yakin pemerintah kita juga sudah memikirkan semua kemungkinan ataupun langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini. Nah, kami masih menunggu pertanyaan dari teman-teman yang menonton bersama kita, yang ingin ikut berdiskusi dan berbincang dengan dengan Prof. Karunas di sini. Kita ambil positifnya, betul. Kita kurangi negatifnya. Yep. Yang penting janganlah berprejudis ya, jangan berprasangka terhadap pemerintah. Ini sudah memang sudah saatnya kita ini bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, dan para ulama juga ya, para tokoh agama dan lain sebagainya, harus memang sama-sama menyadari bahwa ini musibah bersama dan kita atasi bersama, tentu dengan aturan yang jelas begitu ya, aturan yang jelas, sehingga tidak ada yang merasa ingin menang sendiri atau mempertahankan keangkuhan. Ini sudah salah. Betul. Kalau salah aja semua, siapa yang benar gitu ya? Tentu ini ya. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan lah. Ini kan musibah kita atasi bersama untuk tujuan bersama, dan kita nikmati bersama setelah selesai ini. Saya pikir tidak akan terlalu lama cobaan ini akan usai begitu saja. Tapi kita tentu tetap komitmen dalam menjaga stabilitas ya, stabilitas, dan kita ikuti saja aturan yang dibuat pemerintah, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam hal ini. Insya Allah kita akan lebih baik. Iya.
Oke, jadi teman-teman semuanya, tadi ada beberapa masukan nih, khususnya buat kita yang sering menggunakan media sosial, yang sering melihat berita-berita. Ya, setidaknya kita tidak memberikan berita yang negatif ya, tetapi kita coba mengambil nilai positif dari kondisi yang ada saat ini. Kita jangan saling menyalahkan, baik itu kepada orang-orang di sekitar, ataupun kepada pemerintah kita, ataupun kepada keadaan ini. Tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa cobaan ini pastinya akan berlalu gitu ya, Prof ya. Insya Allah. Iya. Prof, ini ada pertanyaan ini dari teman kita Langeng Nidana Mesala, katanya bagaimana psikologi agama memandang fenomena saling menyemangati di balkon oleh penduduk yang di lockdown. Ya, ini mungkin beliau ini pernah melihat gitu ya, kayak seperti di Jepang atau di Inggris, di Italia gitu ya, penduduk itu pada berdiri di balkon atau di jendela rumahnya masing-masing, mereka saling menyemangati, ada yang memberikan tepuk tangan buat para petugas medis, kalau nggak salah itu bagi orang para frontliner yang di depan yang menangani kasus COVID ini. Uh, Katanya mengingat konsep berserah diri pada manusia beragama adalah bersandar pada kuasa Tuhan. Nah, menurut Prof gimana ini tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sana? Iya, kita tidak memahami berserah diri itu ya artinya kita serahkan bulat, nanti apa yang ada kita terima, bukan seperti itu ya. Tapi ada ikhtiar kita apa yang kita harus lakukan gitu kan. Ya. Itu yang saya maksud tadi. Jadi kita perlu misalnya kalau pemerintah mengarahkan agar cuci tangan, cuci tangan, bersih-bersih dengan air yang mengalir. Dalam Islam itu kita dianjurkan berwudhu seperti yang saya sampaikan. Ini kan bagian dari usaha kita, ikhtiar kita. Menjaga jarak iring seperti tadi juga ini jadi ini ya. Catatan kita. Jadi Islam memberikan apa? Dalam psikologi agama kita katakan seperti itu gitu ya. Bahwa memang ada upaya kita untuk sampai kepada yang kita katakanlah tawakal ya dalam Islam, atau takdir kita seperti apa gitu. Menjelang sampai ke situ kita perlu berikhtiar, berusaha terus berusaha bagaimana kita tidak terjebak pada ini. Bukan ini. Bahkan ada statement dari ulama PAS ya di Malaysia itu mengatakan ini bagian dari takut kepada Allah itu bagian dari cara bagaimana orang terhindar dari virus. Nah, arti kalau sudah dikatakan takut kepada Allah kita sudah bukan ini lagi, bukan hubbud dunia wa karihatul maut sesungguhnya, tapi takut kepada Allah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah, beribadah terus beribadah, agar kita memang kita berdoa agar kita diberikan kemudahan agar wabah ini segera berakhir dengan ini gitu. Ada upaya bukan ya inilah takdir kita terima aja, lalu kemudian nanti kalau misalnya kena virus ya sudah, iza jaa ajaluhum aja gitu, udah sampai ajalnya ya mati gitu. Tidak ya, tidak seperti itu, tapi sesungguhnya kita berupaya berikhtiar untuk ini. Nah, kita lakukanlah ini, misalnya kita jaga jarak, kemudian kita bersih-bersih, dan kita selalu berdoa kepada Allah sedikit, kepada Tuhan, minta agar kita dibebaskan dari wabah yang sudah pandemi ini. Pandemi yang sedang ada. Iya, jadi itu buat teman kami tadi tentang berserah diri, bukan berarti kita berserah diri pasrah begitu aja ya Prof, tapi harus ada upaya ataupun ikhtiar dari kita, dan ini sudah ada disarankan juga di mana-mana juga sudah diberitahu, contohnya tadi soal cuci tangan, soal jaga jarak, soal wudhu juga gitu ya Prof ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Prof, tadi itu dari Bang Dede Pak Andi. Nah, ini pertanyaannya agak sedikit tajam gitu ya. Bagaimana pendapat Prof tentang penolakan jenazah COVID-19 oleh sebagian masyarakat? Gitu Prof. Soalnya kan kalau yang kita lihat di di media gitu Prof, ada semacam prosedurnya. Misalnya ada
yang meninggal karena COVID ini, kalau dari pihak rumah sakit harus segera dikuburkan dalam waktu 4 jam gitu. Nah mungkin ini Bang Dedeknya melihat hal itu, ada beberapa komunitas ataupun masyarakat yang melakukan penolakan. Gimana itu? Kita memang perlu ini, memberikan penyadaran kepada masyarakat. Kalau penolakan tentu menjadi ini ya, menjadi sesuatu yang kontraproduktif ya. Di satu sisi memang ini kan ini ya, kita harus berikan ini kan fardu kifayah ya, fardu kifayah. Kita harus ini. Kalau penolakan oleh sebab ini, siapa sih yang mau ini, yang mau kena wabah itu, Betul. lalu kemudian kita tolak gitu kan? Kalau tiba di kita ditolak orang, jenazah kita ditolak orang, gimana lah kira-kira keluarga merasa apa gitu kan? Ini juga berlebihan saya pikir. Jadi kita inilah kita memang perlu ini, ada prosedur, ada SOP yang menentukan bagaimana pelaksanaannya. Tapi penolakan tentu saja ini ya. Ketika dia sudah dikubur kan selesai. Misalnya 4 jam setelah dia meninggal oleh sebab COVID, dikuburkan, itu kan sudah selesai kan ininya. Tapi kalau misalnya sampai penolakan seperti itu, dia juga tidak kontak juga kan. Kecuali melalui udara yang begitu ini mewabah, itu lain lagi ceritanya. Ini kan tidak. Dan benda mati itu juga sudah menutup untuk penyebaran sesungguhnya. Tetapi karena kekhawatiran kita untuk ini, oke kita ini, tapi jangan sampailah menolak jenazah seperti itu. Ini kan juga punya efek yang negatif terhadap keluarga-keluarga ini. Jadi orang semakin cemas, semakin khawatir. Saya nanti kalau ini kena ini, jenazah saya ditolak ini gitu. Betul, ini kan jadi problem baru gitu kan. Bagi masyarakat yang masih hidup gitu ya, yang masih mengharapkan hidup lama gitu. Tapi ini gitu. Nah, kekhawatiran ini menjadi apa? Menjadi sumber penyakit baru gitu kan. Sudahlah tadinya kita ini ditimpa wabah yang pandemi seperti ini. Nah, kita menambah-nambah lagi, menambah penyakit baru gitu. Kecemasan baru untuk warga ini gitu. Saya nanti jadi ini juga jadi persoalan juga bagi saya ini, keluarga saya seperti apa gitu. Nah, sama dengan ini dulu virus HIV/AIDS. Orang juga nggak mau ngaku kalau dia ini, padahal dia harus pulih kan. Dia harus pulih. Yang dilarang itu kan misalnya kena virus HIV/AIDS itu. Yang dilarang itu kan berhubungan misalnya, menggunakan jarum suntik yang ini yang sama kan gitu ya. Kan itu aja yang kita hindarkan. Jangan sampai pula ini nanti jadi problem baru gitu kan. Ini kecemasan tingkat tinggi juga. Iya. Berarti sebaiknya tidak dilakukan seperti itu ya, Prof ya. Nggak sampai seperti itulah kita menolak gitu kan. Toh itu kan pelanggaran hak asasi juga sesungguhnya. Juga dalam menjadi bentuk kekhawatiran yang berlebihan juga ya. Iya, betul. Iya, dan nanti kedepannya kalaupun bisa makin membuat orang semakin cemas, malah munculkan persoalan baru juga gitu. Iya. Oke, itu mungkin semoga lah tidak ada ya Prof ya yang seperti itu ya. Artinya apalagi untuk pihak keluarga sudah dia merasa sedih tertimpa dengan masalah ini, tambah lagi ada masalah penolakan seperti itu akan memunculkan persoalan baru nanti ke depannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih Prof. Waduh, sepertinya ada yang banyak bertanya ini. Ini dari Mbak Cahaya Makbul. Karena COVID-19 ini akhirnya banyak yang saling curiga, Prof. Bagaimana ini? Mungkin cara-cara apa yang harus kita gunakan supaya kita tetap berpikir positif agar sesama kita juga tidak saling curiga dan tidak saling panik, gitu, Prof. Iya. Kalau dalam Islam itu kan dilarang sesungguhnya, dilarang ya. Bersuudzon itu dilarang memang. Kenapa dilarang? Karena memang ini akan menjadi malapetaka sesungguhnya, gitu kan. Kalau di antara kita saling curiga, saling ini ya jadi problem baru juga seperti tadi juga kan penolakan jenazah kan gitu tadi kan. Ini orang batuk, wah dicurigai langsung itu. Juga tidak ini kan perlu di ini dulu. Nah pemerintah juga melakukan itu kan, para ahli medis itu juga melakukan ini kan identifikasi terhadap seseorang gitu. Ini apakah terinfeksi virus corona atau tidak begitu.
tidak juga orang banyak batuk, tapi bukan oleh sebab itu gitu kan. Nah, Betul. yang perlu kita ini tuh memang seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, misalnya tidak ada lagi yang ini, tidak ada penerbangan juga di ini. Oh, iya. Dari antar provinsi dan antar kabupaten saja sudah di ini ya, sudah di-cut gitu. Ini upaya ini memang upaya kita untuk tetap berada pada koridor yang ini gitu. Dan kita tidak perlu curiga misalnya kabupaten itu sudah mewabah, nanti merebak pula ke sini. Nah, kalau orang kabupaten A ke kabupaten B ketemu, nanti bahaya, nanti jadi ini gitu. Tapi pemerintah juga sudah berikan ini kan sesungguhnya, nanti di karantina sampai ada istilah ODP dan lain sebagainya. Betul. Nah, Ya. itu barangkali. Jadi janganlah saling mencurigai di antara kita gitu. Kalau kata Bro Riku Sulima itu kan jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita ya. Dan juga paling pentingnya tadi juga dalam Islam sendiri dikatakan dilarang untuk saling suudzon gitu ya, Bro ya. Jangan saling curiga karena itu malah akan menimbulkan masalah baru juga bagi kita gitu. Masih ada pertanyaan kah? Apa itu? Mungkin ini dari Nafiza Fiza menanyakan pendapat Prof dengan masyarakat yang tidak, bagaimana pendapat Prof tentang masyarakat yang saat ini seolah-olah tidak menghiraukan aturan pemerintah untuk pencegahan COVID-19 ini. Bahkan di kalangan masyarakat itu ada semacam beredar pendapat, kalau mati aja, mati di tangan Tuhan gitu. Akhirnya dia menghiraukan arahan-arahan dari pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini, Prof. Iya, ini kan sikap apatis ya. Padahal yang kita butuhkan itu kan ini ya. Kita pernah baca PWB barangkali ya, psychological well-being itu ditandai dengan bagaimana memiliki sel acceptance, sense belonging, sense of crisis. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menguasai diri ya, sel manajemennya, sel regulationnya tidak punya, maka saya khawatir saja nanti kalau semakin banyak yang seperti ini yang merasa benar sendiri kan gitu ya, merasa benar sendiri, menyalahkan semua orang. Ini toh musibah. Betul. Musibah ini ya kita hadapi bersama. Setelah selesai kita keluar, segera kita akan keluar dari sini. Tidak kan ini tidak jadi apa gitu kan. Bukan juga kita sampai takut mati oleh sebab itu, bukan ya. Kalau mati ya sudah ini juga gitu, sudah ditentukan ajalnya. Tidak juga, kita perlu berikhtiar tadi seperti yang kita katakan. Itu ini jadi catatan penting lah bagi masyarakat agar tidak terjebak pada hal-hal yang ini merugikan diri sendiri sesungguhnya. Kita perlu bersinergi ya, kita bersinergi antara kita dengan orang lain. Yang menandakan orang itu sehat mental misalnya, itu kan integrasi diri sesungguhnya. Bagaimana elemen dirinya merasakan bahwa saya ini perlu orang perlu saya. Dalam diri saya juga punya komitmen gitu. Saya ini bisa melakukan atau tidak. Bisa melakukan itu sudah dipertimbangkan lalu lakukan gitu. Tidak misalnya ragu-ragu gitu kan. Kalau orang ragu-ragu juga bagian dari ketidaksehatan mental sesungguhnya. Betul. Ragu, tidak percaya diri, self confident tidak muncul gitu kan. Nah, itu juga ini jadi perhatian secara psikologis gitu ya. Berarti kalau pendapat seperti itu lebih cenderung ke pendapat apatis ya, apatis ya. Sementara kita harus berupaya berikhtiar dan optimis juga gitu. Wow. Sepertinya pertanyaannya semakin bertambah ini, Prof nih. Buat teman-teman kita masih punya waktu sekitar 13 menit lagi. Kalau ada masih pertanyaan boleh silahkan. Nah, ini kebetulan ada satu dari Sahat Martua. Dia ingin bertanya kepada Prof tentang ini nih, kebijakan lockdown. Kalau misalnya menurut Prof, misalnya pemerintah mengadakan kebijakan lockdown. Nah, kalau dipandang dari sisi psikologisnya warga, ini bagaimana menurut Prof? Karena pastinya sepertinya lockdown ini akan sangat mengganggu aktivitas. Nanti kira-kira pengaruhnya ke masyarakat itu bagaimana menurut Prof?
Ya, lockdown secara total seperti yang kita katakan tadi tentu tidak mungkin ya. Tapi kita boleh keluar dalam batas-batas kepentingan yang memang sudah tidak bisa dihindarkan harus keluar. Gitu ya. Iya. Kalau kita sepakat dengan pemerintah untuk menahan diri dulu atas ini ya, kita pertimbangkan ini pentingnya seberapa, barangkali kita selesai saya pikir. Nah kan lama. Seperti apa ini kan karantina itu kan sekitar 14 hari kan ketahuan positif atau tidak. Dan setelah itu kan tidak ada lagi gitu ya. Betul. Nah itu mungkin yang jadi apa gitu kan. Kalau sampai pula ini tidak keluar rumah lalu kemudian diantar makanan ke situ, biaya dari mana gitu ya. Nah, kita dapat duit dari mana gitu. Kita berharap pemerintah juga dalam kesulitan gitu ya. Betul. Nah ini juga perlu kita pahami. Jangan pikir pemerintah tidak bekerja untuk ini gitu kan. Kita bagian dari ini. Tata kelola negara ya tidak semudah yang kita kita bayangkan. Kita juga kalau sudah jadi pemerintah itu juga kan kita pikir hari ini kita bukan bagian dari pemerintah misalnya, kita bagian masyarakat, kita pikir hari ini ya saya bisa melakukan ini, nah cobalah ketika kita berada di situ, semua pekerjaan, semua keluhan masyarakat kita hadapi sendiri kadang begitu ya. Kita kasihan nengok pemerintah kalau kita terus hujat saja. Kita cari jalan keluar, saya pikir berikan tawaran kepada pemerintah agar negara ini cepat keluar dari wabah ini, tentu lebih baik. Gitu. Jadi artinya kita memang inilah berkontribusi lah untuk mengatasi persoalan ini. Sekecil apapun kontribusi kita berikan gitu ya. Kita berikan kepada pemerintah agar kita keluar bersama-sama. Betul. Ya, sekarang kita pahami bahwa ini masalah kita bersama, bukan masalah pemerintah saja, tapi masalah kita semua, bangsa Indonesia, bahkan masyarakat dunia bahkan. Oke, jadi kepada yang bertanya tadi Bang Sahat ya, jadi kalau masalah lockdown total mungkin itu agak sulit ya di sini ya, tapi kita sendiri di sini harus bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah. Pastinya pemerintah sudah memikirkan ini, sudah memiliki langkah-langkah. Jadi kita mari melihat pandemi ini atau mengatasi pandemi ini sebagai upaya bersama antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga masalah ini nantinya bisa cepat teratasi. Begitu ya Prof ya. Oke, itu apakah ada lagi pertanyaan? Oh iya, ini ada satu lagi nih Prof, dari Desi Norita. Nah ini sebenarnya tadi udah kita bahas juga di awal sedikit tentang ini Prof. Katanya apa pendapat Prof tentang pemberitaan kasus memposting berita-berita tentang hoax dan juga tentang kematian yang cenderung meningkat setiap hari gitu. Apa seharusnya yang dilakukan agar pemberitaan-pemberitaan itu tidak menimbulkan kecemasan berlebih di masyarakat? Iya, kita ini jangan sampai mengompori lah ya. Itu dosanya besar ya. Berita bohong itu besar. Jadi jangan membuat orang panik. Bahkan kita senyum saja ke orang itu kan membuat orang bahagia. Kita bahkan cemberut aja nengok orang jadi sakit hati gitu ya. Apalagi sampai buat berita bohong yang kemudian orang merasa cemas gitu. Itu dosanya besar, Bang. Nah, kita buat ini. Nah, ini jangan dilakukan lah. Masyarakat yang masih ada oknum yang seperti itu, kurangilah untuk ini mengompori, memprovokasi hal-hal yang tidak baik itu gitu ya. Nah, ini kan berita bahkan faktanya seperti itu, kita perlu juga tahan agar tidak sampai kemana-mana gitu. Dalam psikoterapi Islam atau konseling, kita tidak boleh membongkar semua ini ya, semua cerita ke orang gitu. Ada yang kita tahan sendiri gitu ya. Artinya ada azas yang kita sebut dengan kerahasiaan. Jadi kerahasiaan itu tidak boleh kita bocor-bocor ke ini gitu. Jadi kita tahan. Makanya filter misalnya ada berita hoax. Kita cukup sampai di kita ini berita ini harus kita tahan, kita tutup gitu ya. Bagaimana tidak menyebar kemana-mana berita bohong itu yang dapat merugikan. Memang jadi ini ya memang. Ini pandemi juga sih kayaknya. Pandemi juga. Hoaxnya jadi pandemi juga. Pandemi juga nih kayaknya. Sejak media sosial yang begitu ini ya, begitu cepat menyebar dan kita
kadang-kadang nggak bisa pula memfilter. Mudah-mudahan belum dibaca lagi, ini berita sudah ini diposting lagi kemana-mana. Iya. Akhirnya menyebarlah berita hoax itu. Sudah bersambung menyambung, kalau ini kan jadi ini ya, jadi pandemi ya memang. Pandemi memang. Jadi kebohongan itu. Pada satu ketika ya Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat waktu itu, kata sahabat, saya ingin masuk Islam ya Rasulullah. Tapi saya tidak bisa meninggalkan berzina, saya tidak bisa meninggalkan perjudian, minuman keras, saya tidak bisa lakukan. Tapi saya ingin masuk Islam ya Rasulullah. Boleh kata Rasulullah, silakan masuk Islam. Tapi satu tidak boleh, janji, jangan berbohong. Nah itu artinya tidak boleh kita sebar-sebar juga kebohongan kan kemana-mana. Nah ini sinyalemen sesungguhnya. Jadi berita bohong yang seperti tadi gitu kita sebar, dosanya besar loh. Iya. Berzina saja Rasulullah masih toleran gitu ya, masih toleran dalam kapasitas ini. Tapi berbohong ternyata berat gitu ya. Nggak boleh berbohong. Rasulullah masih ini berikan untuk orang kasus-kasus itu ya, tidak mengatakan untuk generalisir. Tapi dalam kasus itu sudah, oke, kamu ini dulu. Nah ketika sahabat itu nak melakukan zina, dia berpikir, nanti ketemu Rasulullah, saya ngomong apa? Sanggupkah saya? Saya punya malu kok. Punya malu. Saya baru saja berzina ya Rasulullah, apa sanggup? Tidak mungkin rasanya oleh seorang ini. Akhirnya dia tidak mau melakukan itu. Hanya kata kuncinya, jangan berbohong. Begitu ininya, manfaat yang besar ya dari statement itu gitu ya. Iya, jadi teman-teman, itulah bahayanya hoax ini gitu. Dari yang kita dengar satu yang tidak benar, terus kita mau sebarkan lagi, terus nanti orang yang kita kirimkan dia menyebarkan lagi gitu. Lama-lama kata Prof tadi ini malah jadi pandemi kedua ya Prof. Pandemi penyebaran hoax gitu. Dan penyebaran berita bohong itu dosanya besar sekali loh gitu. Jadi sebaiknya kalau kita ada berita ataupun ada misalnya tadi memberikan informasi, kita cek dan recheck dulu ya Prof ya dari sumber-sumber yang terpercaya, sehingga kita tidak menjadi bagian untuk menyebar kebohongan itu. Jadi bahkan itu disebut juga sebagai fitnah ya. Fitnah kubro ya. Fitnah kubro artinya orang tersakiti semua. Orang yang tadinya baik-baik aja tapi kemudian kita fitnah, kita buat ini, kita berita ini, orang jadi sakit semua jadi oleh sebab itu gitu ya. Ini kan perlu kita inilah sama-sama menjaga ya agar tidak ini disiplin diri, tetap jujur. Dalam pemberitaan juga harus berimbang gitu. Para wartawan juga harus ini kan harus membuat berimbangan berita sehingga tidak berat sebelah begitu ya. Saya pikir itu yang paling penting. Berita berimbang juga kita harapkan datang dari media kita ya Prof ya. Iya. Waduh, ini kayaknya semakin mau siang semakin pertanyaannya semakin panas nih Prof. Kebetulan acara streaming kita ini tadi kita siarkan live langsung dari 3 tempat melalui dari FB kita di COVID Psikologi, kemudian juga teman-teman ini melalui FB-nya Magister Psikologi UIN juga, dan juga melalui FB-nya Prof. Dan ini pastinya banyak pertanyaan muncul dari 3 jalur ini, dan semoga acara ini juga ditonton semakin banyak orang. Artinya bukan kita mau mau gimana gitu, tapi kita mau mengajak setiap orang untuk boleh semakin berpikir positif dan menerima kondisi saat ini, bahwa kita di tengah-tengah pandemi saat ini ada ternyata loh hal-hal positif yang bisa kita lakukan gitu ya Prof. Contohnya tadi yang paling dekat adalah misalnya soal hoax ini, kalaupun kita menerima yang berita yang tentang hoax, cukup sampai di kita saja gitu ya Prof, jangan kita sebarkan lagi ke tempat yang lain gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga lagi Prof dari Leli Atikasari. Ini mungkin ibu rumah tangga ini Prof. Dia bertanya bagaimana cara menangani anak yang suka main keluar rumah walaupun sudah diperingatkan tentang COVID-19. Anaknya tidak bisa tenang di rumah, malah kerjanya pengen keluar terus dan sulit untuk dinasihati.
Nah, mungkin ada tips ini Prof buat yang punya anak-anak, kebetulan anak-anak kan lagi libur ini kan, Prof, Iya, iya, diliburkan iya. dari sekolahnya, disuruh belajar di rumah. Nah, ini salah satu masalah juga nih, kesulitan bagi para ibu-ibu rumah tangga. Iya, anak itu kan masa ini ya, masa dimana dia suka ini ya, suka bermain dan lain sebagainya. Iya. Dan kita perlu ini memang perlu apa namanya, perlu mendampingi ya. Boleh aja anak itu keluar, saya pikir. Kalau sampai tidak keluar pula kan jadi masalah pula nanti dari psikologis anak gitu ya. Ini ditekan, bagaimana ditekan gitu ya. Jadi kan kita bagaimana mendampingi beliau, anak-anak itu, sehingga anak-anak itu merasakan bahwa ini memang ini perlu lockdown gitu misalnya ya, mengurung diri seperti apa, dan juga ini diberikan kegiatan-kegiatan yang positif di dalam rumah misalnya baca-baca atau ada permainan-permainan yang memang kita coba aja anak itu diskusi sambil ini gitu, diskusi ringan misalnya. Bagi ibu rumah tangga juga mungkin anak-anaknya tuh ini suka makan apa gitu, bikin gitu, masak gitu kan, makan bersama-sama gitu kan, gitu kan, macam inilah, macam apa, keluarga rileks dalam keluarga ini. Bahkan peluang ini besar untuk yang positif sesungguhnya. Saya aja ini selama isu ini berkembang dan terus menjadi pandemi ya begitu ya, saya bisa menyelesaikan satu artikel insya Allah ya. Artikel yang luar biasa saya pikir saya tulis dalam masa-masa itu, memang karena memang kita tidak menahan diri untuk ini, kita lakukan hal yang positif lain gitu. Nah anak-anak juga seperti itu, seperti bisa dia belajar banyak untuk ini, untuk bisa menahan diri, memberikan pendampingan, bagaimana dia memahami tontonan itu dengan baik sehingga tidak salah arti ya. Barangkali itu. Iya, mungkin ini lebih apa ini ya Prof ya, suara hati dari ibu-ibu yang tambah stres ketika anak-anaknya di rumah gitu. Iya. Juga ini ada masih pertanyaan lain Prof yang berhubungan dengan keluarga, misalnya karena memang waktu di dalam rumah keluarga itu jadi semakin banyak sekarang ya Prof ya, karena tadi mungkin anak-anaknya sekolahnya belajarnya di rumah, orang tuanya juga mungkin kerja dari rumah gitu. Nah ini ada untuk keluarga yang anggotanya terpapar dengan COVID-19 ini. Ini dari Nurida Yurifa, dia bertanya bagaimana cara membangun semangat untuk keluarga yang salah satu anggota keluarga mereka sudah terkena COVID-19. Ya, kita paham tentunya mereka sangat terpukul, terlebih lagi mereka mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat sekitarnya. Gitu, Prof. Mungkin buat anggota keluarga yang ada keluarganya gitu yang terkena. Iya, ini juga yang menjadi ini ya, jadi perhatian, menyita perhatian kita semua lah sebetulnya dalam ini. Kita perlu membuat penyadaran kepada masyarakat agar tidak memahami pandemi ini sebagai sebuah keharusan untuk meninggalkan orang gitu, tidak ya. Tapi bagaimana menyemangati itu kan juga tidak harus ini sesungguhnya, tidak harus kontak sosial ya, tidak harus kontak sosial dalam hal ini. Tapi kita juga bisa melakukan misalnya, apalagi media-media ini kan bisa ini seperti WhatsApp gitu ya, Messenger juga bisa, Line juga bisa, telepon juga bisa, kan tidak menyebar dia. Untuk memberikan kekuatan kepada pihak-pihak gitu ya. Nah kekuatan yang kita berikan itu insya Allah bermanfaat bagi orang. Ketika kita berikan manfaat kepada orang, memberikan sesuatu yang positif kepada orang, menawarkan sesuatu yang positif kepada orang, tentu kita dapat pahala. Ketika kita dapat pahala tentu kita merasa segar ya, merasa fresh lagi gitu. Kita sudah tawarkan kepada ini, apalagi orang tuh mengucapkan juga terima kasih, ini sebuah motivasi yang luar biasa untuk kami gitu. Jangan pula kita merasa memberikan tekanan psikologis kepada masyarakat yang sudah sudah kalut juga dengan keadaan gitu. Kita tambah-tambah bahwa ini tidak bisa kita ketemu lagi, kamu bahaya nanti
Kamu Iya. sudah duluan terinfeksi, Betul. kamu juga akan mati juga mengikut yang keluarga-keluarga yang sudah duluan mati gitu. Betul. Kena pandemi. Masa gitu? Kita kembali lagi ke ini. Iza ja'a ajaluhum, sesungguhnya apapun ini kan banyak yang ini ya, yang sudah positif kemudian sembuh. Betul. Ah, Iya, betul. dalam pemberitaan misalnya di Solo sembuh, begitu banyak yang sembuh gitu. Di Surabaya juga begitu banyak yang sembuh gitu. Artinya jangan virus corona kemudian membuat kita apatis ya, Iya. membuat kita semakin ciut gitu ya, bahwa virus corona setiap orang yang kena lalu kemudian mati. Iya. Orang kena kemudian mati, positif kemudian mati. Enggak juga kan, banyak yang ini bahkan. Nah, pemerintah juga sudah mencari jalan keluar untuk persoalan itu agar kita semua juga menyadari bahwa tidaklah itu segala-galanya membuat kita ciut dan kemudian menjadi cemas dan takut berkepanjangan gitu. Iya. Iya. Iya, jadi ya buat mungkin ini juga bisa menjadi anjuran juga buat kita dari para yang mengikuti acara streaming ini. Kita kalau boleh malah memberikan semangat ya Prof ya, memberikan motivasi ataupun penguatan jika ada yang kita tahu orang-orang yang mengalami ataupun terkena daripada COVID ini. Dan tadi penguatan atau motivasi itu tidak harus dengan ketemu atau ketemu fisik gitu ya Prof, bisa melalui media sosial, bisa melalui WhatsApp ataupun telepon. Dan kita bukan menjadi orang yang malah membuat stigma atau memberikan komentar negatif kepada keluarga korban ini, tapi justru harus memberikan semangat hidup yang lebih lagi kepada mereka. Karena memang kenyataannya teman-teman, dari tidak semua orang yang terkena COVID-19 ini akan memiliki efek yang parah ataupun sampai meninggal ya Prof ya, bahkan banyak yang sembuh. Mungkin berita-berita soal kesembuhan, berita-berita soal kehidupan yang lebih baik atau nilai-nilai positif itu justru lebih berguna bagi mereka untuk kita sebarkan. Ya, jadi terima kasih sekali Prof buat komentar-komentarnya tadi, buat pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Sepertinya kita sudah 1 jam ini. Mohon maaf buat teman-teman semua yang pertanyaan-pertanyaannya belum bisa kita jawab kali ini, tapi jangan takut, kita harapkan kedepannya nanti ada lagi ya Prof ya, kita momen seperti ini kita bisa diskusi lebih lain lagi, nanti kita buat tema-tema yang lebih menarik lagi. Mungkin Prof ada closing statement dari Prof sendiri kepada teman-teman ataupun kepada pemirsa saat ini Prof, sebelum kita akhiri. Ya, corona tidak serta-merta membuat kita apatis ya. Bahkan kita ambil hikmah dari semua musibah ini untuk kita jadikan akumulasi hal-hal yang positif lain menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, oke. Ya, jadi teman-teman, terima kasih sekali sudah menonton acara kita saat ini. Seperti dikatakan oleh Profesor tadi, bahwa tetap kuat, tetap berpikir positif, jangan apatis ya. Kondisi ini pasti akan berlalu. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan antara kita sebagai masyarakat dengan pemerintah juga. Kita ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah supaya masalah ini bisa selesai secepatnya, dan kita sama-sama yakin, berdoa ya Prof ya, juga berempati untuk para keluarga yang juga ada anggota keluarganya yang mungkin terkena. Dan mari kita menjadi agen penyebar berita yang positif, karena itu memang lebih baik daripada kita harus mengikuti terus berita negatif dan bahkan malah meneruskan yang negatif. So, stay positive. See you again next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.